Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas semua berkat pertolongan yang Kau berikan pada kami. Pada siang hari ini kami mengenang kembali Bunda Maria yang berduka cita. Kami percaya bahwa Bunda Maria sangat mengasihi kami. Duka citanya juga menjadi sukacita bagi kami karena kami mendapatkan penebusan yang berlimpah. Kami mohon semoga Engkau mendampingi kami sehingga segala sesuatu yang kami renungkan bersama pada siang hari ini boleh membuahkan hasil yang baik dalam pertumbuhan kehidupan rohani kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ibu Bapak sekalian, saya seperti biasa akan menyiapkan bahannya dan coba untuk membagikannya. Baik, judul yang saya berikan pada sore hari ini adalah Duka Cita Menjadi Sukacita. Mari kita perhatikan gambar yang bagus ini. Gambar ini adalah salah satu gambar yang bagus dari banyak gambar yang menggambarkan tentang Bunda Maria yang berduka cita. Dan ini memang eh, sebuah hal yang luar biasa karena pas pada hari ini kita merayakan Bunda Maria yang berduka atau Mater Dolorosa. Perayaan ini memang dirayakan sehari setelah kita merayakan Pesta Salib Suci. Santa Helena menemukan salib Yesus, kemudian itu diperingati bertahun-tahun dan secara liturgis juga kemarin kita merayakannya. Dan selalu dikatakan bahwa ad Yesum per Mariam. Supaya sampai pada Yesus kita melalui Bunda Maria. Kita tidak bisa hanya mengenang Yesus yang mengalami penderitaan, tapi kita juga mengenang Bunda Maria yang ikut berduka cita, ikut menderita bersama Yesus putranya. Dan memang kita kalau merenung, mungkin secara manusiawi kita berpikir bahwa biasanya yang meninggal terlebih dahulu adalah orang tua. Keluarga kudus itu berbeda. Yang meninggal terlebih dahulu adalah Tuhan Yesus. Sebelumnya ada Yusuf, kemudian Tuhan Yesus, baru Bunda Maria yang paling terakhir. Jadi kita bisa membayangkan betapa hati Bunda Maria itu benar-benar berduka, kehilangan Yusuf, kehilangan juga Yesus, anaknya yang tidak bersalah, tapi dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Maka di sini kita melihat bahwa kabar sukacita dan duka cita itu dialami oleh Yesus, oleh Bunda Maria, ibu dari Yesus sendiri. Dan maka kita melihat bahwa ketika Bunda Maria menerima kabar sukacita, tentu ini adalah namanya saja kabar sukacita. Tentu ini menggembirakan hati. Bunda Maria ketika berdialog dengan malaikat Gabriel, benar-benar dia merasakan sesuatu yang menggembirakan. Kenapa menggembirakan? Karena dia dipilih untuk menjadi ibu Yesus. Tetapi dalam keadaan yang sama, dia juga merasakan ada duka di sana. Duka karena apa? Karena dia punya relasi dengan Yusuf, sudah bertunangan dengan Yusuf. Maka dia juga memikirkan gimana relasi dengan Yusuf. Ini sangat menyakiti hati Yusuf. Dan Maria tidak mau menyakiti hati Yusuf tentu saja. Tapi boleh katakan ini adalah sebuah duka yang kecil yang dialami oleh Maria setelah dia merasakan sukacita karena keterpilihan atau panggilan yang Tuhan berikan melalui malaikat Gabriel ini. Maka kita melihat di sini ada sukacita dan ada juga duka cita. Ini adalah peristiwa awal yang dialami oleh Maria ketika masih bertunangan dengan Yusuf. Jadi ini gambaran bagaimana Maria itu merasakan eh, kegembiraan tersendiri. Ya. Dan memang kemudian ketika dia melakukan perjalanan ke Ain Karem, dia juga tetap menunjukkan apa kegembiraan ketika dia pergi ke rumah dari
Elizabeth saudaranya. Sambil di sana bayi dalam kandungan Maria juga dan juga Yohanes Pembaptis, mereka perjumpaan antara dua ibu dan dua bayi itu penuh dengan sukacita sampai Yohanes Pembaptis saja melonjak kegirangan dalam rahim Elizabeth. Jadi ada sukacita di sana, tapi duka cita juga mengiringinya ketika Maria memikirkan tentang relasi pribadi dengan Yusuf. Kabar duka cita juga menjadi sukacita. Kabar duka cita itu eh, tentu ketika kita akan melihat sebentar dalam teks-teks suci, ada 7 duka cita dari Bunda Maria yang kita semua kenal. Nah, itu memang adalah warta sukacita, tapi sekaligus warta duka cita yang kita terima. Nah, maka di sini kabar duka cita adalah semua pengalaman penderitaan dari Bunda Maria, tapi menjadi sukacita bagi kita. Kenapa sukacita bagi kita? Karena kita mendapatkan penebusan yang berlimpah dalam diri Yesus Kristus. Karena jasa Yesus Kristus yang juga tentu saja menderita dan juga ibunya menderita, tapi keselamatan itu kita miliki. Maka di sini ada dua hal, ada kabar sukacita dan duka cita. Ada kabar duka cita dan ada sukacita. Duka cita Maria adalah sukacita dari kita sebagai anak-anak Maria. Mari kita lihat bersama-sama 7 duka cita dari Bunda Maria yang akhirnya membawa kita pada sukacita. Duka cita yang paling pertama itu ketika Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Dan ketika bayi Yesus yang baru berusia 8 hari itu dipersembahkan dalam bait Allah, dia berjumpa dengan eh, Maria dan Yusuf itu berjumpa dengan Simeon dan Hana. Dua orang nabi yang sudah sepuh, tapi menanti dengan penuh sukacita, penuh harapan bahwa mereka lah yang akan melihat eh, Yesus sebagai Sang Mesias. Maka kalau kita membaca di dalam Lukas bab 20 ayat 34 dan 35, ketika Simeon itu menatang, mengangkat tinggi-tinggi bayi Yesus, kemudian dia memandang kepada Maria ibunya, dan dia mengatakan bahwa sebilah pedang akan menembus jiwamu. Ini adalah duka cita yang paling pertama. Karena eh, Yesus masih bayi, tetapi Maria yang akan tetap mengikuti Yesus sampai ketika dia dalam jalan salibnya sampai wafatnya itu Maria bersama dengan Yesus. Karena itu ketika dikatakan sebilah pedang akan menembus jiwamu, ini adalah tanda atau pesan yang paling pertama dari derita Bunda Maria. Yang kedua adalah duka cita dari Bunda Maria. Yang kedua adalah Yesus dilarikan ke Mesir. Matius bab 2 ayat 13 dan 5 sampai 15. Setelah Tuhan Yesus dilahirkan, maka eh, tampillah si Raja Firaun yang mau membunuh para bayi yang berusia 1 sampai 3 tahun. Tentu Yesus itu terancam. Maka malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Yusuf untuk membawa Maria ibunya dan anak itu ke Mesir. Pikirkanlah bahwa perjalanan dari Bethlehem ke Mesir itu perjalanan yang jauh. Sama seperti dari Jakarta ke Jogja, tempo dulu itu sekitar 9 jam dengan bis. Waktu itu belum ada tol. Saya ketika melakukan perjalanan dari eh, Bethlehem ke Kairo pada tahun 1998 juga merasakan, tapi zaman ini sudah modern karena sudah ada terusan Suez. Maka cepat. Dulu tanpa ada terusan Suez, kita bisa bayangkan perjalanan bukan dalam waktu yang singkat, tapi tentu perjalanan yang lama. Dan ini meminta banyak risiko. Risiko dalam perjalanan melintasi padang gurun adalah kalau ada angin, maka orang-orang atau tumbuhan atau apa saja bisa ditimbun. Jadi ada saja bukit-bukit buatan karena pergerakan dari angin itu. Bahaya yang lain misalnya ada ular kobra, ada kalajengking, sekali gigit ya habis. Tapi keluarga kudus bisa melewati perjalanan yang jauh itu. Dan di atas keledai
Mereka tidak pakai bis, tapi keledai. Di atas keledai ada Maria yang baru melahirkan dan bayi Yesus. Coba ibu-ibu membayangkan, seorang wanita baru eh, seminggu atau 2 minggu pertama melahirkan. Masih rasa sakit tentu saja, sangat manusiawi. Tapi itu, Maria bisa berkorban, duduk di atas keledai berhari-hari, sambil membawa bayinya, dan akhirnya tiba di Mesir. Jadi ketika tiba di Mesir juga bukan semuanya baik adanya. Ketika tiba di Mesir, mereka harus ini rumah baru, harus mencari makan apa, minum apa. Ini ada bayi, bayi ini gimana? Waduh, Yusuf harus banting tulang mencari mau kerja apa ini. Ya, Maria juga memikirkan. Ini adalah duka cita. Ya, jadi duka cita yang kedua ini benar-benar duka cita yang sungguh luar biasa. Duka cita yang ketiga adalah ketika Yesus hilang di dalam bait Allah. Keluarga kudus sudah kembali ke Nazaret. Ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem untuk bersiar. Kemudian Yesus hilang selama dan dicari selama 3 hari dan 3 malam. Tentu keluarga kudus yaitu Maria dan Yusuf mencari dengan dengan penuh kecemasan. Maka ketika bertemu dengan Yesus yang baru berusia 12 tahun di antara orang-orang pintar, Maria dan Yusuf itu luar biasa. Mereka sudah sepakat yang jadi jubir itu atau yang ngomong dan anak itu cukup satu, jangan dua-dua. Maka Maria lah yang berbicara. Sedangkan Yusuf tetap dengan keheningannya, dengan diamnya. Ketika bertemu dengan Yesus yang sudah hilang dan dicari di Yerusalem 3 hari dan 3 malam, Maria hanya mengatakan begini, Nak, mengapa engkau melakukan itu kepada kami? Ayahmu dan aku itu cemas mencari engkau. Luar biasa. Maria menunjukkan suatu kebajikan yang sangat istimewa. Dia menderita karena kehilangan Yesus, harus mencari cukup lama, tapi ketika bertemu dia menunjukkan keibuan yang luar biasa dan kebijaksanaan. Anak, mengapa engkau lakukan itu pada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau. Maria tidak mengatakan, saya dan papimu itu cemas mencari engkau loh. Tidak. Ayahmu selalu didahulukan, yang lain didahulukan. Jadi yang didahulukan adalah Yusuf yang hening itu. Ayahmu dan aku cemas mencari engkau. Inilah kecemasan-kecemasan kita dalam kehidupan. Duka cita yang keempat, itu adalah Maria bertemu dengan Yesus sewaktu ia akan wafat atau dalam jalan salibnya. Kita dalam jalan salib menemukan ini, peristiwa atau stasi di mana Maria melihat dari jauh anaknya, tapi dia akhirnya bertemu dan atau Maria menjumpai anaknya. Kita bisa merasakan duka cita Maria yang begitu mendalam. Ya, anak tanpa salah, kok tiba-tiba mau disalibkan. Ini memang suatu penderitaan yang besar. Duka cita yang kelima adalah Yesus wafat di kayu salib. Dan kalau kita membaca dalam Injil bab 9, Yohanes bab 19 ayat 26 dan 27, ada penyerahan. Yesus mengatakan kepada Yohanes untuk menerima Maria, dan kepada Maria mengatakan, inilah anakmu. Maka Maria itu menjadi ibu bagi Yohanes atau ibu bagi gereja, dan Yohanes menerima Maria sebagai ibu. Jadi saling menerima satu sama lain. Tapi ini terjadi di bawah kaki salib. Kita bisa membayangkan seorang ibu yang menderita, menyaksikan anaknya satu-satunya, tunggal, itu tak bersalah, tapi disalibkan. Ini adalah duka cita Maria di bawah kaki salib. Kemudian satu lagi adalah, yang keenam adalah duka cita Maria ketika tubuh Yesus di atas kayu salib itu diturunkan. Jadi tidak dibiarkan di atas kayu salib, tapi diturunkan, dan itu yang kita kenal dengan pieta, ya, patung duka cita atau pieta itu, di mana sebagai seorang ibu dia memangku anaknya yang sudah tidak bernyawa. Kita bisa merasakan duka cita seorang ibu yang luar biasa. Kemudian duka cita yang terakhir dari Maria adalah bahwa Yesus itu dikuburkan. Maria juga menyaksikan anaknya itu dikuburkan.
Di sini ketika kita membaca Injil Lukas bab 2 34 sampai 35, duka cita yang pertama, duka cita yang kedua adalah Matius bab 2 13 sampai 15, kemudian duka cita yang ketiga adalah Lukas 2 43 sampai 45, duka cita yang berikut adalah ketika Maria berjumpa dengan anaknya, kemudian duka cita yang kelima adalah ketika ada di kaki salib Yesus, yaitu di Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27, kemudian yang keenam adalah ketika lambung Yesus ditikam itu dan tubuh Yesus diturunkan itu dalam Matius bab 27 ayat 57 sampai 59. Dan yang terakhir adalah duka cita Maria ketika Yesus itu dikuburkan. Semua duka cita ini pasti tidak hanya berhenti pada duka cita, tapi duka cita ini justru saya katakan tadi membawa sukacita. Sukacitanya adalah milik siapa? Adalah milik kita. Duka cita Maria adalah membawa keselamatan bagi kita. Duka cita dari Yesus adalah penderitaan dari Yesus adalah keselamatan bagi kita. Duka cita Maria adalah keselamatan bagi kita sebagai sukacita. Maka kita bisa melihat bagaimana dengan pengalaman Santa Faustina. Saya coba mengambil dari buku harian Santa Faustina nomor 1612, di mana di sini eh, satu kalimat yang menjadi kata kunci itu ketika eh, dalam pengalaman rohani Santa Faustina, dia menulis begini. Hari ini Tuhan berfirman kepada saya, aku membutuhkan penderitaanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini sangat menarik. Ketika Tuhan berkata kepada Santa Faustina bahwa segala penderitaan yang dia alami itu sangat berguna untuk menyelamatkan jiwa-jiwa atau menyelamatkan sesama yang lain. Dia tidak menderita untuk dirinya sendiri, tapi penderitaan Faustina adalah keselamatan bagi kita semua. Maka ketika dia mendengar seperti ini, dia langsung berdoa, "Ya Yesusku, lakukanlah padaku sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Aku tidak berani meminta Tuhan Yesus untuk penderitaan yang lebih besar, karena aku telah menderita begitu banyak pada Pabrik. malam sebelum sehingga malam sebelumnya, sehingga aku juga tidak akan mampu untuk menanggung setetes pun lebih dari apa yang Yesus sendiri berikan kepadaku." Buku harian Santa Faustina nomor 1612. Kata kuncinya itu pada kalimat yang pertama ini. Aku membutuhkan penderitaanmu untuk menyelamatkan manusia. Dan ini membuat kita berpikir juga, Tuhan Yesus dalam, Santo Paulus dalam tulisannya juga mengatakan bahwa segala penderitaan Paulus ini, segala penderitaanku itu untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang, yaitu gereja sebagai tubuh dari Kristus sendiri. Jadi apa yang dialami oleh Santa Faustina bukan hal yang baru sebenarnya, tapi juga sudah dialami sendiri oleh Santo Paulus. Ya, semua penderitaan itu untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang. Kemudian kutipan yang kedua yang juga sangat indah itu dari buku harian Santa Faustina nomor 67. Juga memang cukup panjang ya. Tapi saya hanya akan ambil yang saya kasih warna hitam ini. Kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa lain akan mendapatkan manfaat dari penderitaanmu. Penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka cahaya dan kekuatan untuk menerima kehendak. Perhatikan baik-baik ya. Kalau tadi di bagian ini Santa Faustina itu diingatkan bahwa aku membutuhkan penderitaanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang ini yang saya kutip di nomor 67. Ini sangat indah juga. Ketika pesan Tuhan ini sangat, boleh katakan sangat bermakna. Dalam arti apa? Ya, kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa. Hai saudara-saudariku yang di LPF, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang selalu siap untuk mendoakan sesama kita.
Ingat baik-baik pesan Tuhan ini. Kamu orang-orang LPF tidak hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa. Ini yang harus kita pegang kuat. Kenapa kita kumpul sore hari, orang sebetulnya mau tidur nyenyak, tapi kenapa kita mau kumpul dan kita mau mendoakan sesama kita yang lain? Ini pesannya ini. Karena kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa. Lalu dilanjutkan, dan jiwa-jiwa lain akan mendapatkan manfaat dari penderitaanmu itu. Jadi penderitaan kita itu bukan karena kita menderita. Satu hal adalah pengorbanan kita pada sore hari ini. Kita berkumpul bersama, ini adalah suatu pengorbanan. Bisa juga menjadi penderitaan. Karena apa? Mungkin ada suatu pekerjaan yang kita harus lakukan. Mungkin juga ada mungkin kita mau melayani keluarga yang sedang sakit. Tapi kita menggunakan waktu untuk berdoa koronka, mendengarkan permenungan seperti ini. Ini adalah pengorbanan. Atau dikatakan ini adalah penderitaan. Jadi jiwa-jiwa lain akan mendapatkan manfaat kegunaan dari penderitaan yang kita alami, pengorbanan yang kita alami ini. Dan penderitaan atau pengorbanan atau sacrifice yang berkepanjangan dalam diri Santa Faustina, sakit penyakit yang dia miliki, itu akan memberikan kepada kita atau orang-orang lain ini cahaya dan kekuatan untuk menerima kehendakku. Dan kehendak Tuhan adalah kasih, keselamatan, itu yang mau Tuhan berikan. Karena itu kita sangat bersyukur hari ini ada Santa Faustina, ada Bunda Maria dengan ini, tapi kita boleh katakan Bunda Maria yang berduka. Maka kita bersyukur sekali Tuhan itu selalu punya cara memberikan pada kita wejangan-wejangan yang sangat indah pada hari ini dengan merayakan perayaan yang indah, yaitu Bunda Maria yang berduka cita. Tapi kita katakan ada duka cita, tapi ada sukacita. Ada sukacita, ada duka cita. Semua itu menghiasi kehidupan kita. Maka mari kita belajar tidak hanya dari tentu saja Bunda Maria yang hari ini kita kenal, tetapi kita juga tetap fokus pada Santa Faustina yang kita ingat dalam doa Koronka ini, bahwa pengalaman penderitanya itu ternyata berbuah untuk keselamatan orang-orang lain. Inilah keindahan yang kita boleh rasakan pada hari ini. Mari kita hening sejenak dan sebelum melanjutkan dengan doa Koronka, saya mendoakan Ibu Bapak sekalian satu persatu di hari bahagia ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau luar biasa. Di hari Bunda Maria yang berduka cita, Engkau juga menampilkan Santa Faustina, orang kudus kami, yang memberikan keteladanan bahwa penderitaan yang dialami adalah sukacita juga bagi jiwa-jiwa yang berharap atau yang mengharapkan pertolongan daripadamu. Kami mohon semoga kami semua yang berkumpul di sini benar-benar juga membuka hati kami, juga memberikan diri kami untuk keselamatan dari saudara-saudara, terutama mereka yang kami doakan pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.